Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Muak dengan kecurangan AFC, 8 negara ini dikabarkan akan keluar dari AFC. Siapa saja mereka? Apakah ada Indonesia? Beberapa negara di Asia sudah muak dengan kecurangan AFC yang dinilai terlalu condong pada negara-negara Timur Tengah, terutama Qatar dan Arab Saudi. Kecurangan yang masih pun terjadi di round 4, di mana tuan rumah round 4 justru dari peserta tuan rumah itu sendiri, dan dua-duanya lolos. JFA Jepang yang pertama kali mengemukakan gagasan ini. JFA Jepang sendiri katanya akan keluar dari AFC di tahun 2026 nanti. Tim nomor 1 di Asia ini mempersilahkan negara-negara manapun untuk keluar dari AFC dan membentuk federasi baru. Sejauh ini sudah ada 7 negara yang mengikuti Jepang ya, yakni Cina, Korea Selatan, Irak, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Korea Utara. Lalu apakah bisa negara-negara ini tuh membentuk konfederasi baru? Tentu saja jawabannya bisa, tapi memang ada beberapa syarat. Yang pertama syaratnya minimal punya 10 negara yang ajukan diri keluar dari AFC. Ini bisa saja terjadi ya kalau misalnya negara-negara ASEAN alias Asia Tenggara ini gabung. Anggota negara ASEAN aja 11 ya, tapi kan pertanyaannya di Asia Tenggara itu belum tentu mau semua ikutan Jepang loh ya. Yang pasti itu Malaysia nggak mungkin nih keluar dari AFC sebab Malaysia kan markasnya AFC. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan ikut Jepang nih keluar dari AFC? Kecil kemungkinan. Kenapa demikian? Karena kita tahu lah ya, pimpinan dari PSSI sekarang apa ya, kelihatan pengecut, boro-boro berani nolak AFC, boro-boro berani tentang AFC. Wong dicurangin aja cicing wae. Kan yang penting di Indonesia mah kucuran duit dari AFC. Mereka mah nggak pikirin masalah kedepannya. Yang kedua, harus membentuk wilayah tersendiri ataupun mewakili wilayah tersendiri. Nah, Jepang sendiri saat ini ada di wilayah Timur Asia, maka harus berkoordinasi untuk mencari tambahan seperti Asia Tenggara atau ASEAN itu baru bisa ya. Saat ini Jepang itu adalah penguasa Asia Timur, sementara di Asia Timur itu ada 6 negara. Kalau ditambah dengan Asia Tenggara alias ASEAN 11 negara dan juga ditambah dengan Asia Tengah 6 negara, ini total udah 33 negara loh ya yang gabung. Artinya lebih dari separuh isi perwakilan AFC. AFC itu total anggotanya berapa sih? 47 negara. Nah, yang unik ada Irak yang katanya akan keluar juga dari AFC. Apakah Irak bisa gabung nih andai Jepang membentuk federasi baru? Jawabannya bisa. Irak bisa gabung ke konfederasi baru sebab masih ada peraturan memperbolehkan Irak ini keluar dari WAFF ataupun Asia Barat ya. Seperti apa ya? Seperti Australia kemarin ya, keluar dari Oceania ke AFC. Jadi menarik kita nantikan apakah Jepang berhasil kumpulkan minimal 10 anggota untuk pisah dari AFC di Kongres FIFA di bulan Februari nanti, dan apakah Indonesia akan ikut keluar dari AFC. Kalau Indonesia ikut Jepang keluar dari AFC, maka kemungkinan ya masa depan sepak bola Indonesia akan cerah karena ketika bermain di laga internasional nggak akan banyak dicurangi sama AFC. Tapi kalau Indonesia tetap kekeh ikutan AFC, ya masa depan sepak bola Indonesia akan tetap suram ya. Kita akan tinggal tunggu aja nih keputusan PSSI. Apakah lebih pilih duit atau prestasi? Lanjut, nah kemarin lagi rame nih, katanya pengganti Patrick Kluivert adalah Louis van Gaal. Kalian udah tahu dong siapa Louis van Gaal? Dia ini pelatih asal Belanda 74 tahun yang saat ini jadi konsultan dan juga direktur teknik di klub Ajax Amsterdam. Kalau kita bicara soal prestasi, jelas Louis van Gaal jauh kemana-mana di atasnya Patrick Kluivert. Berbagai juara pun pernah diraih oleh Louis van Gaal di klub seperti juara Liga Champions bersama Ajax di tahun 1995,
juara Liga Jerman bersama Bayern Munchen, juara La Liga bersama Barcelona, juara UEFA Cup bersama Barcelona, juara Piala juga bersama MU dan lain. Pokoknya banyak banget nih juara-juara yang diterima atau diraih oleh Louis van Gaal bersama klub. Tapi itu bersama klub lo ya. Kekurangan Van Gaal cuma satu, belum pernah juara apapun di timnas lo ya. 3 kali Louis van Gaal ini latih timnas Belanda, 3 kali pula Louis van Gaal ini gagal juara. Tahun 2000, Louis van Gaal menjabat pelatih timnas Belanda senior dan membawa timnas Belanda semifinal Euro 2000. Padahal digelarnya di Belanda ya. 2012 dia kembali melatih timnas Belanda, cuma menjadi peringkat 3 Piala Dunia 2014. Nah, tahun 2021, Louis van Gaal ini meloloskan timnas Belanda ke Piala Dunia 2002. Tapi itu gagal di perempat final di Piala Dunia 2022. Nah, pertanyaannya apakah mau Louis van Gaal ini melatih timnas Indonesia? Secara gitu, Van Gaal ini kan pernah berstatement nih, karena dia ini belum pernah melatih tim-tim dari Asia. Karena Van Gaal pernah ngomong nih, pemain-pemain atau sepak bola Asia itu nggak bisa menjadi sepak bola Eropa karena perbedaan kultur. Dan kalau benar Louis van Gaal mau menerima tawaran Indonesia menjadi pelatih timnas Indonesia, ini artinya tantangan tersendiri bagi Van Gaal, karena di sini akan terlihat ucapan dia ini bisa atau tidak. Katanya sih sepak bola Asia ini nggak bisa jadi sepak bola rasa Eropa. Kalau saya pribadi sih saya nggak setuju ya Louis van Gaal melatih timnas Indonesia, karena ya ini 11-12 plot twist nantinya dengan Patrick Kluivert. Karena Louis van Gaal ini dulu pernah melatih bersama dengan Patrick Kluivert, alias Patrick Kluivert ini dulu asistennya Louis van Gaal. Jadi ketakutan kami ketika Louis van Gaal dipanggil atau dipilih sebagai pelatih timnas, nah Patrick Kluivert sebagai asistennya, ya gitu-gitu aja dong. Berarti PSSI mah nggak tegas juga. PSSI sendiri saat ini lagi cari muka nih, usai dianggap gagal oleh masyarakat. Kali ini PSSI ini nggak nyuruh influencer seperti Toel, Akmal, dan lain-lain buat bagus-bagusin mereka. Tapi mereka nyari muka pada para pemain timnas. Para pemain timnas disuruh posting bagus-bagusin mereka. Dimulai dari Jai Ijes, dibilang postingannya gimana lah gitu kan. Kemudian Calvin Verdong pun disuruh buat ngebagusin PSSI. Yang terbaru siapa? Joy Pelupesi pun disuruh buat membuat statement yang ngebagusin Erick Thohir dan PSSI. Udah kelihatan banget ya pencitraannya di PSSI zaman sekarang ini. Dari Persib Bandung ada yang unik nih dari sekitaran Persib ya, yakni gol penaltinya Andre Jung ke gawang PSBS ini lagi rame-rame nih dikomentarin oleh para fansnya Persib yang mengucapkan terima kasih pada akun official Persebaya yang udah kasih tutorial tendangan penalti sehingga Andre Jung pun bisa mengeksekusi penalti. Nah gitu dong, ini baru kelas namanya. Jadikanlah sebuah ejekan atau hinaan itu sebagai motivasi ya. Kalau misalnya admin Persebaya ini bermaksud ngejek Persib ya biarkan saja, kita ambil hikmahnya saja. Dan ternyata Andre Jung bisa tuh melakukan tendangan penalti, jadi cari positifnya aja. Nah bicara soal Persib lawan PSBS, Tom Haye kemarin menjadi man of the match ya lawan PSBS ini. Saking bagus main nih, ada aja cuitan atau orang-orang yang bilang Toha ini harus di blacklist nih, harus di banned dari Liga 1. Sebab menurut orang ini permainan Toha ini tuh nggak selevel dengan Liga Konoha yang kebanyakan gelutnya katanya. Jadi yang dimaksud orang ini, kita ini kan nontonnya Liga Konoha nih, Liga Tarkam gitu kan. Lah ngapain kok jadi rasa Liga Eropa ya gara-gara Profesor Toha nih. Lagian Profesor Toha juga ngapain sih kok keren-keren kayak gitu sih. Bikin iri aja klub yang gagal dapetin lu. Tapi memang sih kalau kemarin kami lihat ya, usai gagal di Piala Dunia, ini para pemain timnas kok kayak kesetanan ya mainnya. Seolah-olah mereka pengen nunjukin nih, yang salah bukanlah para pemainnya tapi pelatihnya. Paham gak tuh PSSI, Toel dan Justin? Bacot aja lu padalah. Lanjut ke pertandingan Persebaya lawan Persija yang dimenangkan oleh Persija 1-3. Aman ya? Aman lah, gak bakal ada postingan apapun di adminnya Persebaya pada laga ini. Padahal di laga ini ada sikutan loh dari Alano pada Bruno. Seandainya saja Alano ini dikasih kartu kuning kedua, otomatis Alano nggak bisa cetak gol dong. Gol ketiganya itu di penalti. Lalu juga ada hadangan dari wasit nih pada pemain
Persebaya yang akan kirimkan bola ini pun harusnya diprotes nih, karena itu kan mengganggu juga. Kau coba kalau gol Ridho itu jadi gol, ini kan akan ribut nih. Tapi ya aman lah ya, kan kalian katanya udah saudaraan sekarang. Beda cerita kalau lawannya Persib, pasti adminnya Persebaya posting sana sini tuh. Tak kandani yo, awakmu kui terlalu sibuk hujat orang, terlalu sibuk ngurusin tim lain. Ini khusus untuk Surabaya Fans 1927 yo. Terlalu sibuk hujat supporter lain lah, klubmu kui mainnya koyo telek. Kalah di kandang 1-3, ora bengak-bengok. Lah kalah 1-0 di kandang Persib mencak-mencak lah opo kui. Makane introspeksi diri, benahi diri sendiri. Kan saya sudah sering bilang, semakin kau merendahkan orang lain, maka semakin tinggi derajat orang yang kau rendahkan, sementara derajatmu semakin turun. Jadi kalau saat ini Persebaya kalah, coba deh buka diri, sibuk benahi diri sendiri, sibuk benahi tim sendiri, kekurangan sendiri. Jangan selalu nyari kesalahan orang lain. Lah mainmu koyo telek kok, aduh. Coba lihat permainan Persebaya di laga ini. Main kok kayak gitu. Ke sayap, passing lagi. Ke sayap lagi. Buat apa? Buat di crossing gitu. Nah siapa yang mau nyundul? Verovi kan pendek. Nggak ada progresi pas. Umpan kunci pun jarang. Tektokan nggak ada. Main cuma dari belakang ke sayap. Oper lagi ke belakang. Ke sayap lagi. Itu yang harus kalian benahi. Jangan malah sibuk cari sensasi dan pengen dipuji, tapi nggak introspeksi diri. Untung aja wasitnya di laga ini bukan wasit asal Jawa Barat. Coba kalau wasit asal Jawa Barat, Persib habis yang kena tuh. Ini wasitnya asal Kulon Progo, Yogyakarta. Berani nggak tuh mereka cemooh wasit?